Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Putra Andriansyah dengan NBI 14624000087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program yang sudah saya buat untuk tugas akhir evaluasi akhir semester dengan mata kuliah pemrograman perangkat lunak dengan Bapak dosen Bapak Firdaus. Sebelum itu, mari kita baca dulu soalnya. Di sini, kita diharuskan untuk membuat satu program dengan dua file berformat TXT. Jadi di sini, untuk file pertama, yaitu kita diharuskan untuk membuat file bernama pembelian dengan format TXT dengan cara dengan ketentuan sebagai berikut. Ada untuk memasukkan data pembelian, lalu ada tampilkan semua data pembelian. Ini dia output yang diinginkan nantinya akan seperti ini kurang lebih. Lalu ada outputnya seperti ini. Nah, untuk file berikutnya kita diharuskan membuat file dengan tulisan customer dengan judul customer dengan ketentuan sebagai berikut. Ada masukkan data customer, tampilkan semua data customer, ketiga hapus data customer, keempat cari customer sesuai no KTP, kelima cari pembelian customer sesuai no KTP. Ini yang penting ya teman-teman yang digarisbawahi ini, dan program harus bisa dijalankan semua. Ini contoh outputnya untuk masukkan data. Ini untuk tampilkan datanya kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada output menu cari customer sesuai dengan KTP-nya. Lalu ini adalah yang berbeda teman-teman, di mana kita diharuskan mengambil data dari dua file yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu customer dan pembelian. Jadi di sini outputnya menu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, nanti outputnya itu antara gabungan dari customer dan pembelian seperti ini. Ada no KTP yang dimiliki yang di sini no KTP dan di sini juga ada no KTP juga. Lalu ada nama, alamat, merek, maaf, ada nama, alamat. Ini diambil dari ini data customernya. Dan ini apa mereknya ini diambil dari pembelian. Seperti itu. Jadi no KTP, nama, alamat pada customer TXT, merek, tipe, tahun, harga pada pembelian TXT. Kurang lebih seperti itu. Untuk ketentuan soal yang harus dibuat programnya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke shortcutnya dulu ya teman-teman. Nah, di sini awalnya tuh kita perlu membuat filenya dulu teman-teman. Jadi ada dua file, yaitu pertama adalah file pembelian TXT ini, lalu ada file dengan nama customer TXT. Nah, kalian tuh bisa bikin di sini teman-teman, di notepad kalian. Jadi caranya simple banget. Kalian tinggal Ctrl N, lalu kalian kalian save, lalu tinggal di save, lalu jangan lupa diberi nama, lalu di save di tempat yang sama dengan shortcutnya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi apa sih fungsi ini file ini? Kok kita panggil file pembelian? Lalu dilanjut dengan ada pembelian TXT nih. Jadi ini tuh untuk variabel yang menyimpan nama ini, nama pembelian file ini, nama filenya ke dalam sini. Jadi itu kita bisa baca, kita bisa simpan, ataupun bisa diedit nantinya. Seperti itu. Nah, biasanya itu file ini tuh juga berisi informasi.
tentang apa saja di dalamnya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada pembelian, ada customer. Di pembelian ini, itu udah dapat informasi juga. Ada nomor KTP, ada merek, ada tipe, ada tahun, atau dan harga. Nah, awalnya tuh nggak seperti ini, teman-teman. Jadi kita tuh perlu bikin di shortcutnya gitu. Jadi ini nggak manual ya. Jadi kita butuh bikin di dalam shortcutnya ini. Seperti itu. Jadi untuk apa ya, memanggil filenya itu, kalian perlu itu, kita tuh perlu ini, apa, pakai nama file. File ini disebut dengan huruf besar semua, underscore, lalu nama variabelnya apa. Lalu dilanjut dengan ini apa, nama filenya. Seperti itu. Itu untuk filenya dulu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, kita perlu bikin menu dulu ya, teman. Menu pertama. Jadi di menu pertama ini akan akan berisikan yaitu layanan pembelian dan layanan customer. Jadi dev menu ini kita bisa ubah sebenarnya bebas. Kalian bisa pakai variabel yang lain seperti kayak mungkin apa ya, tools bar atau apapun itu kayak eh, searching atau apa gitu. Jadi di sini saya menggunakan menu. Lalu jangan lupa dengan kurung buka kurung tutupnya titik dua. Lalu dengan diteruskan dengan enter. Lalu kita ketikkan while true titik dua. Lalu di enter lagi. Lalu kita ketik print menu yang akan nantinya akan mengoutputkan print menu ini, tulisan menu. Lalu di enter akan lanjut ke layanan pembelian. Lalu ada layanan customer. Lalu ada perintah untuk keluar dari program. Jadi kita perlu bikin lagi, yaitu untuk inputannya. Jadi nantinya user akan diminta untuk menginputkan dari angka 1 sampai 3 sesuai apa yang ingin user inginkan. Contohnya, jika user ingin mengisi layanan pembelian atau mengkotak-atik layanan pembelian, user bisa mengetikkan angka 1. Mungkin jika user ingin menggunakan layanan customer, user bisa mengetikkan angka 2. Lalu untuk angka 3 ini user akan keluar dari program. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, kita perlu tahu kenapa menggunakan while true. Nah, menurut saya, while true ini digunakan karena menciptakan loop yang tak terbatas, yang hanya berhenti ketika ada break, seperti di sini, break. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika program perlu kembali ke menu utama, seperti ini adalah menu utama, ketika sudah menjalankan pembelian ataupun customer. Jadi, ketika pembelian ini selesai, program akan kembali ke menu utama. Ya, itu harapannya seperti itu. Dan mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan for untuk loopnya? Ya, menurut saya for itu tidak cocok untuk saat kita tahu. Eee, for itu cocok digunakan ketika kita tahu perulangan itu berapa kali dilakukan. Ketika perulangan itu bisa dilakukan hanya 5 kali, maka pilihan for adalah yang bagus. Tapi di sini kita tidak bisa menentukan kapan pilihan itu berakhir, maka kita menggunakan while, seperti itu. Yang pertama, kita menggunakan if jika pilihan sama dengan 1, maka akan ke apa ya, ini kayak menu, kita bikin menu lagi nantinya, yaitu dengan nama pembelian. Elif pilihan sama dengan 2, maka akan ke menu kedua yaitu customer. Lalu ada ketiga yaitu Elif pilihan 3,
yang artinya yaitu keluar dari program, maka akan mengeprint outputnya akan menghasilkan program selesai, lalu di break dan program akan terhenti. Seperti itu. Kayak di out dari program kayak gitu, seperti kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada else, kita menggunakan else untuk akhirannya. Lalu ada print, program tidak valid. Ini ketika program mengalami error seperti itu. Itu untuk menu yang pertama, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang terakhir itu pilihan. Nah, pilihan ini kita masukkan di if untuk pilihannya ini, lalu ada elif pilihan. Nah, untuk pilihannya sendiri ini bisa kita ganti teman-teman dengan nama variabel lain. Seumpamanya eh, cuma pilih ataupun tunjuk atau apapun itu bisa diganti ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa diganti semaunya kalian kayak gitu. Di sini saya menggunakan kata pilihan. Jadi pilihan ini dimasukkan di if ini, lalu di elif dan di elifnya lagi. Dan else ini tidak perlu teman-teman, karena ini untuk mengakhiri program tadi. Lalu lanjut yang kedua, menu kedua ada dev pembelian. Di sini juga sama teman-teman, menggunakan while true. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, while true ini digunakan untuk perulangan yang tidak bisa ditentukan. Jadi programnya akan sama seperti yang di atas, tetapi di dev pembelian ini akan terdapat eh, pilihan yang berbeda atau fungsi yang berbeda, di mana nantinya akan meng- akan dapat menginputkan data dan menampilkan data. Di menu sebelumnya, kita hanya bisa memilih mau memilih layanan pembelian dulu atau layanan customer. Seperti itu. Nah, di pembelian ini itu kurang lebih sama. Kita menggunakan print satu input data, print 2 tampilkan data. Lalu print 3 kembali. Nah, ini yang menjadi pembeda teman-teman. Di mana print kembali ini digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Jadi ketika eh, pilihan ini diinputkan pilihan menu 1 sampai 3. Nah, saat kita memilih angka 3, otomatis program akan menjalankan program sebelumnya, yaitu ke dev menu atau dihentikan seperti itulah. Jadi akan kembali ke menu ini. Karena saat kita jalankan program ini, kita memilih menu. Jadi bakalan kembali ke awalnya kayak gitu. Jadi menu ini tuh kayak patennya gitu. Jadi awal mulanya tuh di dev menu ini. Jadi if pilihan sama kayak tadi, ini bisa kita ganti pilihan ini lalu sama dengan input, lalu kita deklarasikan. Ini untuk apa? Pilihan menu 1 sampai 3 seperti itu. Nah, if pilihan sama dengan ketik 2 di dalamnya ada angka 1 lalu dilanjut dengan titik 2. Lalu masuk data. Nah, apa sih masuk data ini? Masuk data ini tuh sama seperti fungsi yang akan kita buat di dalam programnya. Jadi, masuk data ini seperti dev pembelian ini kurang lebih, tapi di dalamnya tuh eh, kod ada program yang berbeda, di mana itu bisa yang difungsikan untuk menginput data. Nah, yang di print 2 ini yaitu tampilkan data, ini tuh difokuskan untuk hanya menampilkan data saat kita menekan atau mengetikkan angka 2. Seperti itu. Lalu ada elif pilihan sama dengan petik 2, di dalamnya ada angka 3, lalu titik 2. Itu break, maka program akan berhenti dan dikembalikan ke menu ini. Kurang lebih seperti itu.
Mungkin kita coba praktekkan dulu, hanya mencoba saja sebelum kita lanjut ke penjelasan program berikutnya. Nah, saat kita menekan angka satu, otomatis program akan kembali ke program akan melanjutkan ke eh, dev pembelian ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini akan ada eh, sama saya kayak gini, sama seperti ini. Jadi akan menampilkan eh, data yang ada di dalam dev pembelian. Nah, untuk kita coba kembali ya dengan cara mengetik angka 3. Di sini kita ketik angka 3, maka akan kembali ke menu satu. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu setelah ke menu kedua yaitu dev pembelian, kita bakalan lanjut ke dev customer. Sama seperti tadi menggunakan while true karena pengulangan yang tidak bisa ditentukan. Lalu ada print menu customer, ada print satu masukkan data customer, ada print 2 tampilkan semua data customer, ada print 3 hapus data customer, lalu ada print 4 cari customer sesuai nomor KTP, lalu ada print kelima cari pembelian customer sesuai nomor KTP, lalu ada print 6 kembali. Yang terakhir, ini ada pilihan sama seperti tadi. Lalu kita input pilih menu 1 sampai 6 seperti itu kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya ada di sini if pilihan sama dengan satu. Jadi ketika user menginputkan angka satu, maka program akan menjalankan masukkan data customer. Lalu ada elif pilihan sama dengan petik 2. Di dalamnya ada angka 2, titik 2. Ketika user menginputkan angka 2, maka program akan menjalankan fungsi tampilkan data customer. Selanjutnya elif pilihan sama dengan titik 2 3. Di dalamnya ada angka 3. Ketika user menginputkan angka 3, maka eh, program akan menjalankan untuk menghapus data customer. Seperti itu. Lalu ada elif pilihan sama dengan petik 2. Di dalamnya ada angka 4. Ketika user menginputkan angka 4, maka user bisa mencari customer yang berdasarkan nomor KTP. Jadi nantinya user akan menginputkan nomor KTP yang nantinya akan menampilkan data user. Nah, yang berbeda itu ada di angka yang kelima ini. Ketika user menginputkan angka 5, maka kurang lebih sama cari pembelian customer, tetapi ini berbeda karena nantinya kita akan membaca dua file. Jadi yang pertama nomor 4 ini maaf, nomor ya nomor 4 ini itu hanya membaca file ini. Lalu untuk yang kelima, yang ini elif pilihan kelima, program akan menjalankan dan membaca kedua file ini sebelum ditampilkan datanya, seperti itu. Jadi program akan menjalankan dan membaca kedua file ini, lalu akan ditampilkan datanya, seperti itu. Lalu yang keenam, pilihan keenam yaitu break, seperti tadi, atau yang bisa kita artikan kembali, maka akan kembali ke menu awal, seperti itu. Itu kurang lebih untuk programnya dari menu 1 sampai menu 3. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke shortcut pembelian dahulu. Untuk selanjutnya kita masuk ke shortcut pembelian. Di sini kita menggunakan fungsi yang bernama load data.
Seperti yang saya bicarakan tadi, load data ini bisa kalian ubah sesuai yang kalian inginkan, seperti itu. Def load data kurung buka kurung tutup titik dua. Lalu di bawahnya data sama dengan kurung kurang kurung kurung tutup kurung buka seperti itu. Nah, apa sih ini tuh data sama dengan kurung buka kurung tutup ini? Ini tuh untuk inisiasi list kosong pada penyimpanan data pembelian yang dibaca di dalam file ini, teman-teman. Nah, jadi itu tuh list kosongnya seperti itu. Lalu kita coba try ini digunakan untuk mengantisipasi ketika ada program yang error. Seperti itu. With open file pembelian ini, jadi file pembelian ini dipanggil dan isinya itu adalah pembelian txt atau dengan nama file pembelian txt. Seperti itu. Jadi with open dibuka file pembelian R di sini adalah read, teman-teman. Read. Jadi read gitu. R sama dengan read as file. Jadi di di sini tuh maksudnya tuh program ini tuh kode ini tuh menjelaskan bahwa kita tuh kayak membuka dan membaca read file pembelian yang di dalamnya itu ada pembelian txt ini. Lalu dilanjut dengan line sama dengan file titik read lines. Nah, apa sih ini tuh artinya? Nah, ini tuh untuk membaca semua baris dalam file dan menyimpannya ke dalam ini file ini tadi, file lines. Maaf, list lines akan disimpan di situ. If len kurung buka lines lebih kecil sama lebih kecil 3.2. Jika isi file, maksudnya itu jika isi file kurang dari 3 baris, maka dianggap tidak ada data yang valid seperti itu. Jadi akan dikembalikan, akan di return dengan cara list kosong seperti itu. Lalu return titik maaf kurung buka kurung tutup. Nah, ini tuh untuk mengembalikan loop ketika membaca dan memulai dari baris ketiga. Jadi melewati garis pertama, mungkin kalau garis pertama itu mungkin ada header atau informasi lainnya. Kalau di sini tuh ini teman-teman, ada ini. Ini garis pertama, garis kedua. Jadi melewati garis itu tadi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada parts sama dengan line strip kurung buka titik split kurung buka kurung tutup. Nah, ini tuh untuk menghapus spasi split ini atau enter di awal dan di akhir baris. Lalu memisahkan berdasarkan spasi ke dalam list ataupun partnya seperti itu. Lalu if len part sama dengan 5. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah jumlah elemen di part pas kelima berarti format yang sesuai seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi if len part sama dengan 5 ini untuk dicek dulu. Jadi kita mengecek dulu apakah eh, jumlahnya elemennya tuh ada 5. Nah, 5 itu maksudnya apa? Maksudnya itu ini ada 5 elemen. Kok kok kita tahu 5? Jadi dimulai dari angka 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data seperti itu. Ada 5 elemen. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, data data events ini tuh untuk menambahkan dictionary atau
kayak kamus seperti itu. Data pembelian ke dalam list data. Jadi data pembelian ini itu dimasukkan ke list datanya seperti itu. Nah, di dalamnya ada no KTP sebagai part ke nol atau yang bisa kita artikan satu, lalu ada merek part ke satu, ada tipe part kedua, ada tahun part ketiga, dan ada harga untuk part keempat. Except kecuali jika file not found error ataupun file error, maka program akan kayak mengekat gitu, lalu di return data seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dev save data. Nah, ini tuh untuk kayak menyimpan data ke dalam sini, teman-teman. Ke sininya. Jadi disimpan di sininya. Jadi di sana akan with open kayak seperti tadi, file pembelian. Di sini ada W atau yang bisa kita artikan itu write atau di otak-atik seperti itu as file. Lalu di sini ada file write, kurung buka, kurung tutup. Di dalam isinya ada F petik 2, di dalamnya ada no KTP, kurang 10, merek, kurang 15, tipe kurang 15, lalu ada tahun, kurang 6, harga kurang 15. Nah, maksudnya ini itu untuk menulis baris pertama untuk judul dalam file, lalu gunakan formatting dengan lebar tetap. Tetapnya tuh ini formatnya tuh ini ada format 10, ada 15, ada 15 lagi, ada 6. Jadi untuk ini. Nah, ini untuk space-nya kayak gitu. Nah, di sini 10, 15 ini untuk apa ya? Jaraknya tuh biar nggak terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Seperti itu. Nah, seperti ini tadi ada jaraknya kayak gitu. Jadi nggak semerta-merta dempet-dempetan seperti itu. Lalu file write F sama dengan kurung maaf petik 2 di dalamnya ada sama dengan kali 10. Lalu ada sama dengan kali 15, sama dengan kali 15, ada sama dengan kali 6, ada sama dengan kali 15. Nah, di sini itu kurang lebih sama seperti tadi, akan ditulis di situnya, di filenya, tapi dengan ini ya, teman-teman. Bentar. Nah, save data, ini tuh ada 10, ada 15, seperti itu. Jadi ini tuh kayak ininya, teman-teman. Nah, ininya loh. Untuk pemisahnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu for entry in data titik dua. Nah, untuk maksudnya ini tuh apa sih for entry in data titik dua? Lalu kok di sininya tuh ada file word lagi kayak tadi, tapi ini digabung, tetapi di sebelum kayak no KTP, merek itu ada entry. Nah, ini tuh untuk melakukan loop pada setiap elemen entry di dalam list data. Jadi setiap entry adalah dictionary ataupun kamus yang berisi data pembelian, ada nomor KTP, ada merek, ada tipe, ada tahun, ataupun ada harga. Seperti itu. Jadi bakalan menulis data pembelian ke dalam file yang berformat sejajar seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu nilai diambil dan masing-masing di, di di kamusnya tadi itu ada data kode yang namanya entry tadi.
Kurang lebih seperti itu. Lalu ada def, save data baru, kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya ada entry. Lalu dilanjut file, kurung bawah apa underscore, maaf, underscore exist sama dengan false. Nah, ini tuh maksudnya apa sih yang ini tuh? Nah, ini tuh maksudnya untuk inisiasi variabel file access sebagai false digunakan untuk mengecek apakah file sudah ada ataupun belum seperti itu. Jadi ini tuh untuk mengecek aja. Lalu ada try untuk mencoba digunakan ketika apakah ada error ataupun atau apa kita menggunakan try. Lalu with open pemilihan r read as f ini. Lalu file exist true. Nah, ini tuh maksudnya jika berhasil dibuka, berarti file sudah ada. Jadi, file sudah ada, maka itu true atau benar. Nah, jika tidak, maka akan memunculkan file not found error. Pas. Lalu ada with open file pemilihan. Nah, A ini tuh artinya tuh append di dalam mode append ini itu digunakan untuk menambahkan data di akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya seperti itu. Jadi if not file exists, file read f no KTP kurang dari 10, merek kurang dari 15, tipe kurang dari 15, tahun kurang dari 6, harga kurang dari 15. Lalu dilanjut file write f sama dengan kali 10 sama dengan kali 15 sama dengan kali 15 lagi sama dengan kali 6 sama dengan kali 15 untuk akhir. Lalu yang terakhir, program akan ditulis kembali tetapi dengan cara tadi di apa ketikkan entry karena entry ini dictionary atau kamusnya seperti itu. Jadi entry nah KTP kurang dari 10, entry merek kurang dari 15, entry tipe kurang dari 15, entry tahun kurang dari 6, entry harga kurang dari 15. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dev masuk underscore data. Di sini kita kurang lebih sama seperti yang di awal-awal itu tadi. Jadi kita menginputkan ini dari mana no KTP ini. Jadi no KTP itu didapat dari sini. Kita tulis dari ini tadi no KTP merek. Jadi kita menggunakan huruf kecil, maka di sininya juga harus huruf kecil. Jadi no underscore KTP sama dengan input. Lalu kita tanyakan berapa nomor KTP-nya. Seperti itu. Lalu ada merek. Lalu ada input. Kita mengharuskan user untuk menginputkan mereknya apa. Lalu ada tipe input. Lalu tipenya apa. Seperti itu. Jadi di sini kan itu kan kayak mobil ataupun ya mobil ya. Jadi mobil itu mereknya apa, tipenya apa, user itu harus menginputkan itu. Lalu ada tahunnya itu tahun produksinya kapan, seperti itu. Tahun pengeluarannya kapan mobilnya, seperti itu. Lalu ada harga, ini user juga menginputkan harga sama dengan input, harganya berapa, gitu. Lalu ada konfirmasi. Nah, seperti yang aku yang saya bilang tadi, nah ini tuh bisa kita ubah bebas. Di sebelumnya kan saya menggunakan pilihan. Nah, di sini saya menggunakan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini sama dengan input juga. Kita meminta user untuk menginputkan, tetapi di sini kita harus hanya apa ya, mengharuskan user menginput y, ya atau tidak. Kita singkat
yes or no gitu ya dalam bahasa Inggris. Tetapi kita singkat lagi y or n seperti itu. Nah, lalu untuk strip kurung buka kurung tutup ini seperti tadi, ini tuh untuk menghapus kayak spasi dan enter di awal ataupun akhir. Nah, spasinya itu juga ya di awal ataupun akhir seperti itu. Lalu ada lower. Nah, lower ini itu juga sama. Kurang lebih itu untuk apa ya? Kayak ketika user itu menginputkan Y tapi huruf kapital itu juga terbaca huruf Y ataupun user menginputkan eh, apa huruf kapital apa huruf kecil maka itu juga terbaca semuanya Y tapi Y kecil itu juga terbaca seperti itu. Lalu jika if konfirmasi sama dengan Y, maka entry data ini yang di dictionary tadi yang di dalamnya ada nomor KTP. Kita inisiasi lagi nomor KTP, merek, merek, tipe, tipe, tahun, tahun, harga dan harga. Maka kita akan memanggil save data baru entry. Maka akan dimasukkan di sini. Dari sini akan dimasukkan ke save data itu. Jadi akan dimasukkan ke sini, ke sini. Jadi outputnya akan ditampilkan di sini. Ada nanti ada nomor KTP-nya berapa, ada merek mobilnya apa, ada tipe mobilnya apa, ada tahunnya itu kapan, tahun pengeluarannya, lalu ada harganya itu berapa, seperti itu. Lalu kita beritahu user kalau datanya itu sudah tersimpan karena user telah mengetik huruf Y, maka user itu eh, akan tahu ada notifikasi seperti itu. Jadi print data Anda telah diamankan atau artinya itu sudah berhasil seperti itu. Tapi jika user menginputkan angka selain Y, jadi itu tidak melulu huruf N ya, tapi ketika selain Y itu, maka otomatis akan dibatalkan datanya itu. Jadi kita itu ini ingin menginisiasi bahwa user itu kalau ingin setuju, maka harus menginputkan angka Y ini. Maka dari itu, Y ini itu sebagai patokannya gitu. Kalau ingin dilanjut, ya ketik Y seperti itu. Jika tidak, maka akan apa ya, akan ada output yang keluar, yaitu tulisan data dibatalkan. Lalu yang terakhir ada def, tampilkan data, kurung buka, kurung tutup, titik dua. Data sama dengan load underscore data, kurung buka, kurung tutup, titik dua. Lalu ada print, data tersimpan. Lalu ada print, nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Kayak gitu kan, kita mungkin bertanya-tanya seperti itu. Nah, jadi nomor KTP itu kurang dari 10 itu kayak lebarnya itu 10 karakter ya kayak gitu. Jadi ada 10, ada 15, ada 15 lagi, ada 6, ada 15 seperti itu. Lalu ada for entry in data, maka akan itu terprint eh, ini tadi print F entry no KTP entry merek 15 kurang dari 15 entry tipe kurang dari 15 entry tahun kurang dari 6 entry harga kurang dari 15. Nah, ini tuh nantinya akan menampilkan satu baris data sesuai kolom dengan lebar tetap seperti headernya seperti itu.
Lalu akan dipastikan tampilan tetap bisa sejajar dan kurang lebih itu mudah dibaca seperti itu. Jadi fungsi tampilkan data ini kurang lebih untuk membaca semua data di dalam file ini load data ini. Nah, di load data ini kan kita membaca file ini kan, file pembelian ini kan. Jadi file yang ada di pembelian ini yang sudah kita simpan tadi dengan cara eh, mana tadi? Jadi kan jadi untuk urutannya kita itu user harus menginputkan data. Setelah data diinputkan, maka akan di-save di data ini. Save data baru dan save data ini. Nah, saat kita ingin menampilkan data, maka dev tampilkan data ini akan memanggil fungsi di load data ini. Di load data ini akan dikembalikan lagi ke sini. Jadi di fungsi ini akan menampilkan datanya seperti itu. Mungkin untuk yang ini untuk pembelian ini mungkin kita bisa coba langsung seperti itu. Kurang lebihnya mungkin kita langsung praktek saja untuk kita running gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan ke shortcutnya customer. Yang ini ya customer ini ya. Nah diawali dengan dev load underscore customer kurung buka kurung tutup titik dua lalu dilanjut dengan data sama dengan kurung buka kurung tutup. Nah data sama dengan kurung buka kurung tutup ini itu apa ya digunakan untuk membuat list kosong yang nantinya itu untuk menyimpan data pembeli data customer dari file. Jadi eh, kan disimpan di sini teman-teman file customer ini di customer.txt ini. Jadi file ini tuh formatnya itu disimpan di sini nantinya dengan try ini tuh untuk apa ya mengecek apa ya jika ada program yang salah seperti itu. Jadi untuk menangani kemungkinan adanya kesalahan ataupun error. Lalu ada with open file underscore maaf file underscore customer koma spasi di dalamnya ada r read as file. Ya, ini tadi seperti tadi, ini tuh untuk membaca atau membuka file dengan customer ini dari sini tadi, yang di dalamnya, di dalam file customer ini, file underscore customer itu ada customer.txt nama filenya seperti itu. Hmm, lalu ada lines sama dengan file titik read lines kurung buka kurung tutup. Nah, ini tuh untuk membaca semua baris di dalam file dan menyimpannya dalam bentuk list lines. Jadi dalam bentuk list list kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu. Lalu dilanjut eh, if jika len kurang buka kurang tutup di dalamnya ada lines kurang dari 3.2. Nah, ini tuh untuk melakukan perulangan dari baris ketiga. Jadi baris pertama dan kedua yang kemungkinan itu headernya. Jadi seperti itu. Lalu di return kurung buka kurung tutup. Nah ini tuh untuk mengembalikan list kosong seperti itu. Jadi karena mungkin terlalu sedikit, jadi kita harus mengembalikan ke list kosong. Lalu ada for line in lines 2.2.2. Nah, ini tuh untuk melakukan perulangan dari baris ketiga, ya seperti tadi, lalu dilanjut dengan part sama dengan line titik strip, titik split, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini tuh untuk memisahkan apa ya? eh untuk menghapus kayak menghapus gitu loh, menghapus spasi yang enggak
nggak sengaja ketekan mungkin jika itu. Jadi menghapus spasi di awal ataupun di akhir. Mungkin baris pertama ataupun kedua, mungkin di header seperti itu. Lalu dilanjut dengan if len part sama dengan 4. Nah, ini tuh jumlah komponennya seperti itu. Kurang lebih jumlah komponennya dari eh, data yang di bawah ini. Jadi berapa sih jumlah komponennya itu? 4. Nah, 4 itu dimulai dari 0. Jadi hitungannya itu 0, 1, 2, 3. Jadi totalnya 4. Nah, untuk selanjutnya itu data appends. Nah, itu untuk menambahkan satu dictionary data pembelian ke dalam list. Ke dalam list mana? Ya, list data seperti itu. Yaitu untuk membuat dictionary dengan 5 key. Maaf, 4 key. Jadi ada no underscore KTP ini ada pada parts 0. Lalu ada nama, ada di parts 1, ada alamat di parts 2, ada kelamin di parts 3. Lalu except file not found error. Nah, ini tuh jika file tidak ditemukan, error akan ditampilkan dan program tetap berlanjut. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada pass, ini tidak melakukan apa-apa. Jadi ya kayak dibiarkan gitulah, melewati error yang tadi. Lalu di return data, ya mengembalikan list data yang berisi dari semua dictionary yang telah customer apa ya, yang valid kayak gitulah. Lalu selanjutnya kita masuk ke dev save underscore customer data. Nah, di sini tuh kurang lebih juga sama kayak yang di atas. Itu membuat fungsi bernama save data. Jadi di sini ada save customer. Jadi diawali dengan with open file customer w di sini itu write ya. Jadi kayak apa ya? Bisa diotak-atik kayak gitu. Jadi tulis lah kayak gitu. Jadi filenya itu file customer. File customer dari sini file customer. Jadi ditulis di dalam file customer ini. Nah, di dalam file customer ini. Lalu selanjutnya file read, file write f no KTP kurang dari 10, kurang dari 15, kurang dari 5, nama kurang dari 15, alamat kurang dari 15, jenis kelamin kurang dari 8. Nah, ini tuh untuk apa sih? Nah, ini tuh untuk menulis baris pertama ke file menggunakan format lebar. Ya, format lebarnya tuh ini 10, 15, 15, 8 seperti itu. Lalu kita ketikkan lagi file read di bawahnya mungkin akan terenter kayak gitulah. Sama dengan dikali 10 dicocokkan saja. Jadi 10 kali sini 10 10, sini 15, sini 15, sini 15, sini 15, sini 8, sini juga 8. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada for entry in data. Nah, for entry in data ini untuk melakukan perulangan untuk setiap entry di dalam list. Jadi kita mengulang kembali kayak gitu. Kita melakukan perulangan dengan cara mengetikkan ini kode seperti ini. File write, file titik write, f entry. Jadi diawali entry. Lalu kita salin aja no KTP kurang dari 10, entry nama kurang dari 15, entry alamat kurang dari 15, entry kelamin kurang dari 8. Lalu dilanjut dengan dev customer baru entry. Nah, ini tuh untuk apa ya? Agar tidak tertimpa. Jadi kita bikin baru kayak gitu.
Pak, kayak apa ya? Bukan ya kayak fungsi baru kayak gitu. Lalu ada file access vars. Nah, ini tuh untuk membuat variabel file access untuk mengecek apakah file itu sudah ada. Kalau sudah ada, maka bakalan dilanjut kayak gitu. Try with, with open file customer, uh, lalu di R as F. File access sama dengan true. Nah, kalau file belum ada, berarti kita lewatkan errornya kayak gitu. Kalau ini loh, file access ini tuh. Lalu di pass. Lalu di open with open file customer A as file. If not file access, maka akan menulis satu baris file di dalam data baru tadi. Jadi berdasarkan entry-nya tadi. Jadi formatnya itu bakalan rapi. Jadi kita perlu entry no KTP kurang dari 10, lalu ada nama kurang dari 15. Jadi bakalan rapi kayak gitulah formatnya kurang lebih. Lalu kita ke dev, masukkan underscore data underscore customer kurang dari maaf, buka tutup, kurung buka, kurung tutup, titik dua. Lalu kita masukkan no KTP, lalu kita inputkan, meminta user untuk menginputkan datanya, memasukkan nomor KTP, lalu mengharuskan user untuk menginputkan namanya, lalu ada alamatnya, menginputkan alamatnya, lalu menginputkan jenis kelamin, pria atau wanita, seperti itu. Lalu kita konfirmasi apakah pilihan tersebut sudah benar atau tidak? Apakah ingin data tersebut disimpan ataupun tidak? Jadi konfirmasi sama dengan input simpan y or n, y or n. Titik dua. Strip titik lower kurung buka kurung tutup. Ini juga stripnya juga strip kurung buka kurung tutup. Di sini, strip ini difungsikan seperti tadi untuk menghapus spasi ataupun enter seperti itu. Lalu lower ini tuh biar agar maaf agar huruf Y ataupun N-nya ini ketika kita ketikkan terutama huruf Y-nya ya karena kita kan ingin menyimpan berarti yes seperti itu. Jadi Y-nya ini kalau kita kalau user menginputkan huruf Y-nya itu kecil ataupun besar, itu akan terdeteksi. Jadi kita perlukan ini tadi, satu kesatuan ini. Strip, kurung buka, kurung tutup, titik, lower, kurung buka, kurung tutup. Lalu, if konfirmasi sama dengan titik 2 Y, maaf, petik petik Y di dalamnya Y, jadi akan diinisiasi apa ya kayak dipertanyakan gitu. Jika user mengetikkan huruf Y, maka entry di dalamnya itu kan ada nomor KTP, lalu diinisiasikan lagi nomor KTP, nama, alamat, alamat, kelamin, maka data akan disimpan ke sini. Lalu data ini akan tersimpan di sini, customer sini. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita memanggil fungsinya ini. Kita kalau memanggil fungsinya di program Python ini, kita hanya perlu mengetikkan ini yang tulisan atau kalimat yang berwarna biru ini. Nah, seperti itu. Sama ini ya, satu kesatuan ini pokoknya. Jadi kalau ingin memanggil fungsinya seperti itu. Nah, ketika program itu berhasil, maka akan terprintkan data Anda telah diamankan. Jika tidak, atau user menginputkan selain kata Y, maaf, huruf Y, maka data akan dibatalkan. Seperti itu.
Selanjutnya ada dev tampilkan underscore data underscore customer kurung buka kurung tutup titik dua. Data sama dengan load underscore customer kurung buka kurung tutup. Lalu ada print ini untuk sebelum sebelum ditampilkan datanya kita kasih kayak output seperti ini. Lalu ada print F no KTP kurang dari 10 kurang dari 15 kurang dari 15 ini lagi untuk alamatnya. Lalu ada jenis kelamin kurang dari 8. Lalu ada print sama dengan titik 10 titik 15, maaf bukan titik, bintang 15 sama dengan kali 10 kali 15 bintang 15 bintang 15 lagi ada bintang 8. Lalu maka dari itu ketika sudah terpenuhi maka for entry in data ini akan menampilkan ini tadi isi dari load customer ini. Kita dari sini load customer tadi kan kita, nah dari load customer ini datanya tuh kita baca. Nah dari data sini dari load customer kita baca dari sini. Dari sini akan menampilkan di sini di dalam programnya nanti seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya adalah dev hapus underscore data underscore customer kurung buka kurung tutup titik dua. Nah di sini itu kita membuat fungsi untuk menghapus sebuah data, tetapi untuk menjadi patokannya kita menggunakan nomor KTP. Jadi kita mengharuskan user ketika ingin menghapus sebuah datanya atau menghapus data, maka user harus menginputkan nomor KTP terlebih dahulu. Jadi no underscore KTP sama dengan input, masukkan nomor KTP yang ingin dihapus. Lalu data underscore customer sama dengan load underscore customer kurung buka kurung tutup. Di sini artinya itu data customer itu sama dengan yang ada di load customer. Lalu ada data pembelian sama dengan load sama dengan data. Nah, di sini itu karena di perintahnya itu agak menurut saya untuk menghapus data di pembeliannya itu tidak ada. Maka saya berinisiatif untuk menggabungkan eh, hapus datanya itu menjadi satu. Jadi ketika data di customer itu dihapus, maka data yang berada di pembelian juga akan hilang atau terhapus juga. Jadi saya berinisiatif untuk membuat eh, fungsi seperti itu. Jadi ketika data yang berada di customer dihapus, maka otomatis data yang berada di pembelian juga akan hilang. Seperti itu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi data customer ini kita memanggil yang berada di load customer. Begitu pula dengan data pembelian ini. Data pembelian ini juga mengambil data dari load underscore data tersebut. Lalu lanjut data underscore ditemukan any entry no KTP sama dengan no KTP for entry in data customer. Jadi ketika data ditemukan ini kita bikin ini inisiasi baru data ditemukan ketika any entry ketika mengecek apakah ada data dalam data customer ini yang memiliki nomor KTP yang sesuai dengan yang diinputkan user seperti itu. Ketika user menginputkan satu, tetapi tidak ada di list apa yang tersimpan, maka tidak akan berhasil. Tetapi jika ada di list itu, maka
kita bisa lanjut ke step berikutnya. Jadi ini tuh untuk mengecek saja seperti itu. Jadi if data ditemukan, jika data ditemukan, maka data akan dihapus dari customer dan pembelian jika ada. Lalu kita konfirmasi lagi kepada usernya. Untuk konfirmasi sama dengan input, yakin nih, yakin ingin menghapus data ini. Jika iya, maka akan dihapus. Jika tidak, maka data tidak akan atau tidak jadi dihapus. Seperti itu. Seperti tadi, kita membutuhkan strip, kurung buka, kurung tutup, titik, lower, kurung buka, kurung tutup. Di sini ya, tadi seperti tadi, strip ini untuk menghapus spasi yang berada di depan ataupun di belakang, maupun lower ini. Lower ini untuk apa ya, agar huruf Y-nya itu bisa terbaca meskipun huruf itu huruf besar maupun huruf kecil. Jadi seperti itu. Lalu dilanjut dengan if konfirmasi kita panggil ini sama dengan Y yang kita inginkan kan yes kayak gitu. Maka data customer baru entry for entry in data customer if entry nomor KTP tanda seru sama dengan nomor underscore KTP. Data underscore customer underscore baru sama dengan entry for entry in data customer if entry nomor KTP tanda seru sama dengan nomor KTP. Nah, di sini tuh untuk membuat list baru dari data customer tadi tanpa data yang nomor KTP-nya itu yang sesuai diinputkan tadi. Jadi kayak ditimpa gitu, tapi ditimpa yang kosong seperti itu. Jadi kayak dihapus seperti itulah. Ini juga sama kayak tadi yang bawah ini. Jadi data yang berada di data pembelian itu juga sama, dilakukan yang sama. Jadi ketika data itu ditemukan, maka akan di-replace kayak gitu. Jadi membuat list baru berupa dari data customer ataupun data pembelian tanpa data yang berada. Jadi datanya itu yang sesuai dengan KTP yang diinput seperti itu. Lalu save customer kita panggil lagi dengan save data tadi kita panggil lagi akan kayak di save gitu. Jadi di save dengan data yang baru, yaitu data kosong tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi data customer ini kita menghapus sesuai dengan apa yang diinputkan user. Ketika itu sudah berhasil, maka save customer ini dipanggil untuk apa ya, kayak mereplace kayak gitu. Jadi ini loh data yang baru kayak gitu. Ini juga berge, eh, yang save data ini untuk pembelian juga sama. Data pembeliannya juga sama seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika print, ketika itu berhasil, maka akan menghasilkan output yang bertuliskan data customer dan pembelian berhasil dihapus. Jika tidak, print penghapusan dibatalkan. Ataupun jika tidak ditemukan nomor KTP-nya, itu akan menampilkan no KTP tidak ditemukan. Yang maksudnya tidak ditemukan ini tidak berada di listnya, tidak tersimpan di datanya sini, data sini. Kita lanjut ke ini, cari underscore customer KTP. Jadi di sini itu kita mencari eh, data diri customer. Customer ya. Jadi nomor KTP kita mengharuskan user untuk menginputkan nomor KTP. Karena kenapa kok nomor KTP? Karena nomor KTP ini kan pasti apa ya datanya tuh berbeda-beda ya setiap individu. Jadi kita perlu data yang setidaknya itu berbeda-beda, pasti beda. Setiap individu pasti memiliki data yang berbeda. Jadi itu yang menjadikannya patokan seperti itu. Jadi kita perlu menginputkan nomor KTP-nya itu lalu data sama dengan load underscore customer eh, kurung buka kurung tutup. Jadi kita kita load dari sini, load customer ini kita baca dari sini dari sesuai namanya ini
sesuai dari namanya ini read, kita baca tadi. Lalu for entry in data, if entry jika ada sama dengan sesuai yang diinputkan. Jadi jika KTP-nya itu betul dan sesuai yang berada di lot datanya dan terbaca, maka program akan menampilkan output seperti ini. Jadi ada nomor KTP, data ditemukan, data berhasil ditemukan, lalu dilanjut dengan nomor KTP, di enter, lalu ada nomor KTP, ada nama, di koma, menggunakan koma ya, nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin, seperti itu. Lalu dilanjut dengan def, cari underscore pembelian customer, kurung buka, kurung tutup. Nah, untuk ini kurang lebih juga sama seperti cari customer tadi. Tetapi di sini kita memerlukan untuk membaca kedua file itu tadi. Jadi kan sebelumnya kan ada dua file. Ada dua file itu sebelumnya terdapat eh, file yang berbeda seperti itu. Jadi ada customer.txt, ada pembelian.txt. Jadi kita baca dulu data tersebut. Kedua data tersebut itu dibaca. Tetapi sebelum dibaca, kita perlu menginputkan seperti tadi, nomor KTP. Karena nomor KTP itu unik seperti itu. Kita memerlukan untuk user untuk menginputkan nomor KTP-nya tersebut. Lalu data akan diproses, akan kita baca dari load customer dan load data. Ketika data itu sudah didapatkan, lalu ada customer underscore found sama dengan none. Di sini itu kurang lebih untuk inisiasi variabel untuk menyimpan dan apa ya, kayak untuk menyimpan dan data, maksudnya itu untuk menyimpan data customer. Lalu ada customer underscore found sama dengan nonce. Di sini tuh untuk inisiasi variabel untuk menyimpan data customer yang cocok jika ditemukan. Lalu ada for entry in customer data. Jika data tersebut terdapat di customer underscore data, maka entry no KTP sama dengan no KTP customer phone entry break. Nah, ini tuh untuk menghentikan pencarian setelah data customer ditemukan. Jadi data tersebut itu dicari dulu seperti itu. Lalu if customer found, jika ini sudah memenuhi, maka kita panggil if customer found, maka akan print nomor KTP customer found, nomor KTP, lalu ada print nama customer phone, nama, ada print alamat customer phone, alamat, lalu ada phone pembelian first for entry in data pembelian data underscore data, maka akan mengeprint print merek entry merek, print tipe entry tipe, print tahun entry tahun, lalu ada print harga entry harga, lalu font pembelian true. Nah, ini tuh untuk tanda bahwa pembelian itu ditemukan kayak gitu. Sebelumnya kan false, tapi sekarang itu true kayak gitu. Jika tidak, jika tidak ditemukan, pembelian akan menampilkan pesan seperti ini. Data tidak ditemukan seperti itu. Lalu ada juga ini, print data juga tidak ditemukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini tuh untuk cari pembelian customer ini kita memerlukan untuk membaca dua file tersebut, dua file yang di atas tadi. Setelah user menginputkan nomor KTP, akan dibaca filenya, di load customer dan load data. Jika ditemukan, maka akan diproses. If customer found ini tadi akan menampilkan nama KTP, nomor KTP, maaf, ada nama, alamat, font pembelian, lalu ada
merek, tipe, tahun, dan harga. Seperti itu. Kurang lebih juga sama yang di soalnya tadi, soal sebelumnya ya, yang sudah dibaca tadi. Ini kan kita diharuskan untuk membaca dari nomor customer TXT dan pembelian TXT. Nah, di customer TXT itu kita memerlukan untuk mengoutputkan nomor KTP, nama, alamat, lalu di pembelian ini ada merek, tipe, tahun, harga, seperti itu. Maka ketika data ditemukan, maka akan menampilkan data yang ingin kita tampilkan, seperti itu kurang lebih. Nah, itu untuk penjelasan kodenya untuk pembelian dan customer. Nah, untuk jalankan program ini akan kita tuliskan aja menu pembuka penutup. Ini tuh untuk menjalankan menu ini. Jadi awalnya itu ini. Mungkin saya perbaiki ini dulu sebentar. Seperti ini. Nah, kurang lebih itu seperti ini teman-teman kodenya. Mungkin kita akan langsung praktekkan ya. Kayak apa ya? Kita langsung praktekkan ke kita run programnya. Nah, ini adalah menu untuk tampilan awalnya, teman-teman. Sini ada layanan pembelian, layanan customer, dan keluar. Nah, di sini juga customer atau user diharuskan untuk menginputkan angka 1 sampai angka 3. Kita inputkan angka 1 dulu. Nah, di angka 1 ini adalah layanan pembelian. Di layanan pembelian ini, itu terdapat tiga pilihan juga, di mana ada input data, ada tampilkan data, ada tiga yaitu kembali ke menu awal. Kita coba inputkan data terlebih dahulu, yaitu nomor KTP-nya adalah 116, yaitu mereknya Daihatsu, itunya Super, tahunnya 2024, harganya 200 juta, ya. Nah, ini akan menampilkan datanya seperti ini. Lalu kita kembali, lalu kita coba nomor 2 yaitu layanan customer. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Nomor KTP-nya 116, namanya Andaru, alamatnya Wonorejo, Wonorejo, kelaminnya pria. Ya, lalu kita tampilkan semua data customer. Nah, di sini tersimpan yaitu nomor KTP, nama, alamat, dan jenis kelamin. Itu ketika kita menampilkan semua data customer dengan cara mengetikkan angka 2. Sebelumnya kan angka 1, ini angka 2. Jadi seperti itu. Coba kita cari customer berdasarkan nomor KTP, yaitu angka 4. Kita masukkan nomor KTP-nya, maka akan keluar datanya seperti ini. Data berhasil ditemukan, 116 adalah nomor KTP-nya, namanya yaitu Andaru, alamatnya Wonorejo, jenis kelaminnya adalah pria. Lalu kita coba cari biang berdasarkan cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Pembelian customer. Jadi menggabungkan antara file tadi file hmm, apa pembelian ini pembelian dan customer itu digabungkan jadi satu saat kita mengetikkan angka 5 tadi yaitu menampilkan pembelian dan customer berdasarkan nomor KTP-nya. Ini akan digabung. Kita ketikkan angka 5 116. Nah, maka data akan ditampilkan seperti ini.
Nomor satu, nomor KTP 116, nama Andaru, alamat Wonderjo, merek Daihatsu, tipe Super, tahun 2024, harga 200 juta. Itu untuk outputnya. Coba kita tambahkan lagi datanya. Lalu kita coba hapus. Kita perlu kembali lagi ke nomor 6, lalu pilih nomor satu, input data 107, mereknya Ferrari, tipenya Gen 1, Gen 7, tahunnya 2025, harganya 500 juta, lalu kita simpan. Kita ambilkan dahulu, oke masuk, kita kembali, kita ke layanan customer, kita masukkan data customer dahulu, sesuai dengan nomor KTP-nya, seperti itu. Jadi nomor KTP-nya berapa, kita masukkan di sini, lalu kita ketikkan aja namanya yaitu siapa ya? Linlin. Alamatnya Beratang, kelaminnya perempuan atau wanita atau wanita, kelamin jenis maaf perempuan mungkin ya, sopan. Ya, ini kan data customer. Nah, coba kita akan menghapus data customernya. Oh ya, sebelum itu data-data tersebut akan tersimpan di sini, teman-teman. Pembelian dan customer. Seperti itu. Nah, di sini tuh kita perlu memasukkan ini. Nah, kita coba untuk selanjutnya kita coba untuk menghapus data customernya, yaitu dengan cara mengetik angka 3, lalu enter. Kita coba hapus yang Handaru, seperti itu, 116. Nah, di program Kak saya itu agak berbeda, apa bukan berbeda, tapi saya agak memberikan fitur tambahan di mana saat data ini dihapus, KTP yang diinputkan dihapus, maka di kedua file itu juga akan dihapus. Jadi di file pembelian dan customer akan hilang. Kita coba saja 116. Nah, di program saya juga ada inisiasi lagi. Apakah apakah data ini ingin dihapus? Jika iya, maka tekan ya. Jika tidak, maka tekan no atau n. Kita tekan ya. Maka saat ditekan nomor angka 2, maka program akan menghasilkan output yaitu nomor KTP 117. Seperti itu. Lalu mungkin coba kita cek kembali di nomor 6, layanan 1 pembelian. Lalu ada tampilkan data. Nah, ini juga hilang. Karena emang seperti itu. Saya rancang seperti itu. Jadi program akan menghapus dari kedua file itu. Jadi tidak ada. Karena di file pembelian ini tidak ada hapus datanya. Soalnya juga tidak ada. Jadi saya berinisiatif seperti itu. Semoga tidak salah inisiatif saya. Mohon maaf jika salah. Selanjutnya seperti itu mungkin kurang lebih apa lagi yang kurang? Aku sudah tampilkan semua data customer sudah. Lalu cari yang berdasarkan nomor KTP tadi juga sudah. Saat ditekan nomor 4 maka akan keluar nomor KTP-nya. Nah, seperti ini. Saat ditekan nomor 5, angka 5, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nomor KTP 117, nama Linlin, alamat Beratang, merek Ferrari, tipe Gen 7,
tahun 2025, harga 500 juta. Mungkin seperti itu kode yang shortcode yang bisa saya bagikan dan saya presentasikan kepada yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang kata atau perbuatan. eh, Mohon dimaafkan. Saya Dava Putra Andriansyah dengan NBI 146240087. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.